what is my resolution? Apa yang menjadi resolusi saya dari 2021 menuju ke 2022? Saat ini saya memiliki mindset bahwa 2022 adalah tahun breaking down. Maksudnya breaking down adalah saya menghancurkan mindset-mindset negatif saya, mindset-mindset yang membuat saya tidak semakin maju, tidak semakin berkembang. Saya breaking down, ya, hancurkan semua yang negatif, hancurkan semua yang melemahkan saya. Saya perkuat dengan karakter saya yang mungkin 2021 kurang strong, kurang power, kurang mantap. Saya ubah karakter saya. Ya, salah satu karakter yang saya saat ini jalankan adalah I'm a dragon. Ya, dragon adalah satu hewan yang mitos, mungkin bukan hewan yang nyata, tetapi karakter dragon adalah karakter yang sangat-sangat kuat. Ya, kalau kita lihat seekor singa itu adalah raja hutan, raja rimba. Ya, dia bisa mengaum dengan sangat luar biasa. Raja wali, dia adalah burung yang sangat luar biasa. Ya, dia adalah rajanya burung, ya kan, raja wali, right? Tapi naga, ya, memang bukan hewan yang exist, tapi adalah seekor hewan yang bernafas dengan fire, dengan api. Jadi begitu menggelegar, terbang gagah. Nah, karakter yang dimiliki entrepreneur untuk bisa sukses di tahun 2022 adalah be a dragon. Saya mengubah karakter saya, ya, mengganti karakter saya, I'm a dragon. So, dragon adalah naga kuat. Ya, jadi saya mengubah karakter saya, memotivasi diri because I'm a dragon. So as a dragon, of course, you also need to improve, to increase yourself, to memperkuat potensi diri supaya kita terus bisa maju sebagai seorang entrepreneur. Kedua, selain karakter, saya juga semakin jelas apa yang saya ingin kejar di 2022. Salah satu goal yang saya ingin kejar adalah saya ingin menciptakan sebuah re-education tips, ya, re-educational tools, ya, tentunya buat membantu Anda, para pengusaha, para pemilik bisnis, sehingga Anda bisa semakin cepat mendapatkan hasil dan bahkan bisa meningkatkan bisnis Anda 10 times or more. So, second thing, saya punya visi yang sangat jelas, ya, 2022 yang saya ingin jalankan apa. Nah, ini juga berarti buat Anda, kalau Anda sebagai pemilik bisnis di 2022, selain karakter yang harus Anda kuatkan, Anda juga mesti punya visi yang jelas, bahkan punya goal yang jelas, apa yang Anda ingin capai di 2022. Ya, itu. Ketiga, Anda mesti memperkuat your marketing strategy. Your marketing strategy. Why? Because marketing strategy is very, very important. Ya, saya belajar dan saya praktekkan dan saya ajarkan kepada klien-klien saya. Marketing strategy is very, very important banget, sangat-sangat esensial sekali. Bahkan calon customer Anda, sebelum mereka memilih brand Anda dibandingkan brand perusahaan lain atau brand produk lain, mereka harus mengkonsumsi, ya, harus menonton, harus melihat, harus membaca, harus mendengar tentang brand Anda. Ya, itu lebih sering dibandingkan dengan kompetitor. Jadi contoh, misalnya Anda saat ini punya Instagram, right? Dan di Instagram Anda kan pasti banyak konten-konten yang Anda sharingkan kepada target market Anda. Nah, berapa banyak, ya, konten-konten yang Anda buat sehingga memudahkan calon customer Anda untuk bisa mengkonsumsi tentang konten Anda. So, content creator is becoming one of the most strategic marketing yang harus kita kuatkan supaya Anda bisa lebih memberikan konten dan value kepada calon customer Anda ataupun target market Anda. Ya, the more they consume your content, the more likely that they will choose your product. Saya lagi, the more they consume your content, the more likely that will choose your product over competitors. Jadi, itu yang paling penting. Jadi, konten-konten apa yang harus Anda pikirkan, yang harus Anda berikan, yang harus Anda sampaikan kepada target market Anda, sehingga mereka bisa melihat produk Anda atau service Anda, ya, jasa yang Anda berikan, itu secara konten. Jadi, Anda harus bisa memperkuat konten Anda. Ya, konten, value. Konten tuh jelas, ya, ada value yang diberikan, ada benefit yang diberikan ketika mereka ataupun target market Anda melihat konten dari bisnis Anda di Instagram, di TikTok, di YouTube, whatever it is, ya. Konten boleh edukasi, boleh tips, boleh awareness, boleh comparison, apapun itu, you need to have a plan, ya. Bikin konten planning
ya tentunya Anda sudah banyak sekali nonton tentang bagaimana cara membuat konten dan sebagainya. Tapi yang paling penting, buat konten is one thing, tapi bagaimana Anda meng-create konten dan memplanningkan konten Anda sedemikian sehingga lebih mudah buat calon customer bisa mengkonsumsi dan sangat jelas bisa melihat produk Anda dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu yang paling penting, content planning ya. Content planning Anda di YouTube seperti apa? Content planning Anda di Instagram seperti apa? Itu adalah content planning ya. Nah, itu tadi strategi marketing, salah satu yang Anda harus kuatkan adalah strategi marketing. Dan yang paling penting yang harus Anda kuasai juga, selain Anda tadi punya visi, punya karakter, punya marketing strategi yang lebih tepat, lebih fokus, lebih tajam kepada konten ya, salah satunya itu Anda berikutnya juga harus memiliki skill selling. Ya, you need to have a skill selling, terutama closing. Sekali lagi, closing skill. Ya, kalau Anda sebagai seorang pengusaha, Anda tidak bisa closing, ya udah deh. Ya, Anda ya saya bisa mungkin saya sangat pesimis. Ya, sorry to say, I will be so pessimist if you cannot sell your product, if you cannot sell your service. Karena closing skill itu yang harus Anda kuasai. Ya, Anda harus bisa closing one to one. Satu dengan satu ketemu dengan prospek Anda, apapun produk Anda, apapun bisnis Anda. Karena kalau Anda ingin misalnya bisnis Anda ingin diinvest oleh investor, Anda harus bisa menjual ya konsep ide dari bisnis Anda. Tentunya seperti itu. Ya, your business plan, ya bisa kita bikin business plan, tapi how you sell is not how you present, but how you sell your business plan itu lebih penting. Jadi closing skill one to one. Selain closing skill one to one, you have to be able to improve yourself to sell one to many. Bagaimana Anda berbicara di depan umum, di depan banyak orang, di depan mungkin online secara Zoom, Google Meet dan sebagainya. Itu Anda harus bisa presentasikan your product, your service, your business. Ya, jadi selling skill, selling one to one dan one to many. Ya, jadi selling skill, closing terutama. Ya, bagaimana closing? Terus berikutnya selling one to many, berarti public speaking skill, ya. And then copywriting. Bagaimana kata-kata yang Anda tuliskan di chat, kata-kata yang Anda tuliskan di email, ataupun Anda membuat brosur dengan kata-kata Anda. Bagaimana Anda membalas calon customer Anda dari WA, dari email, itu semua copywriting. Bukan menulis is writing. Ya, kita belajar pada waktu kita di sekolah. Tapi copywriting adalah skill supaya kita bisa mempengaruhi pemikiran orang lain secara positif, ya, bisa menginfluence, bisa punya persuasif konten yang Anda bisa sampaikan kepada target market Anda. So, sekali lagi, selling skill one to one, selling skill public speaking, dan copywriting. Itu paling penting secara sales. Ya, itu. So, itu adalah beberapa hal yang harus Anda kuasai supaya Anda bisa bersaing dan menang di tahun 2022. Selain itu apa lagi? Selain itu Anda harus bisa leverage kerjasama dengan orang-orang yang bisa membantu Anda meningkat, ya, your performance. Anda bisa kerjasama dengan misalnya social agency supaya Anda lebih dikenal lagi, orang lebih aware tentang produk Anda. Anda bisa kerjasama juga dengan klien-klien Anda yang memberikan referensi kepada Anda. Itu juga leverage. Anda apakah ingat cerita tentang Rabbit and the Turtle? Kura-kura dan kelinci, ya. Pada saat pertandingan, kura-kura bertanding dengan kelinci, ya. Pertandingan pertama dimenangkan oleh kura-kura karena kelinci terlalu sombong, ya, dan akhirnya si kura-kura menang karena dia begitu konsisten. Lalu di pertandingan berikutnya, kelinci men-challenge si kura-kura, ayo kita rematch, ya. Di pertandingan kedua, si kelinci menang karena dia tidak stop, dia jalan terus dan dia lari. Si kura-kura jalan pelan. Kura-kura men-challenge lagi. Di pertandingan ketiga, kura-kura bilang, ayo kita bertanding lagi, ya. Lalu si kura-kura bertanding dengan kelinci, dan kali ini tracknya beda. Di tengah-tengah ada sungai. Nah, si kelinci bingung pada saat mau di depannya lihat ada sungai, bagaimana apa yang harus dilakukan? Dia bengong, dia diem. Lalu si kura-kura tanpa berpikir panjang, dia langsung meloncat dan dia berenang. Dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh kura-kura. Akhirnya mereka berpikir, daripada kita bersaing seperti ini, lebih baik kita kerjasama. Jadi di setiap trek apapun, mau ada jalan panjang, pendakian, batu-batu, bahkan ada sungai di tengah-tengah, atau bahkan ada danau di tengah-tengah pun, kita tetap bisa mengarungi dengan baik. Gimana caranya? Kita kerjasama. Ya, pada saat kita lari kencang, treknya jauh gitu kan, kelinci menggendong kura-kura. Pada saat masuk ke sungai, terbalik, kura-kura menggendong kelinci. Nah, itu namanya leverage.
Jadi dalam berbisnis sebagai seorang pemilik bisnis, pengusaha, entrepreneur, ya tentunya 2022 adalah tahun emas sebetulnya, tahun yang bisa memberikan kita kesempatan emas untuk mendapatkan hasil lebih baik lagi kalau Anda tahu Anda bisa bekerja sama dengan siapa. So the question is not how, the question is who yang bisa Anda kerjasama. Anda bisa cari orangnya, siapa yang bisa Anda ajak kerjasama sehingga pencapaian Anda bisa lebih berhasil. Anda bisa cari seorang leader, seorang mentor, seorang coach, mungkin seseorang yang bisa ajak kerjasama, tidak bersaing secara bisnis tapi bisa berkolaborasi. Bahkan dengan teknologi pun Anda bisa meleverage itu dengan sistem. Beberapa klien saya leverage dengan sistem sehingga bisa mengurangi jumlah orang-orang, ya, jumlah salesnya digantikan dengan sistem. Ya, dan akhirnya customer lebih dimudahkan karena bisa transaksi sendiri melalui sistem. Salah satu klien saya memperbaharui landing page-nya, ya, di mana saya bantu bagaimana penyusunan landing page-nya sehingga landing page tersebut bisa menjadi satu sistem sales, ya, sehingga pada saat customer datang ke landing page tersebut atau visit ke landing page tersebut jadi deal atau beli langsung karena the system, the kata-kata, ya, the copywriting di dalam landing page tersebut sangat memudahkan dan membuat customer ingin action saat itu juga. So, nggak perlu orang sales, ya. Tinggal pasang landing page yang tepat, ya, dengan kata-kata yang tepat, tentunya dengan urutan yang tepat, Anda bisa mendapatkan customer lebih banyak. Bahkan di saat Anda tidur, Anda santai, Anda nggak lihat website Anda, penjualan tetap terjadi. That is system leverage. Right? Itu paling penting. Dan yang terakhir adalah supaya Anda bisa sukses di 2022, Anda harus bisa memanage tim Anda dengan remote. Jadi bukan remote TV, ya. Remote TV artinya apa? Anda bisa mengatur channel TV Anda, ya, bahkan Anda nggak usah tekan-tekan gitu kan. Kalau waktu zaman dulu, ya, tahun 70-an mungkin kita harus secara manual. Tapi dengan ada remote kan berarti dari jarak jauh kita bisa mengatur channel TV. Zaman sekarang lebih sangat dimudahkan. Nah, tim pun juga harus kita bisa manage, ya, walaupun mereka di mana, bahkan mungkin mereka ada yang bekerja di office, ada yang bekerja di cafe gitu kan. Dan dimanapun Anda bisa tetap ada satu monitoring system yang bisa Anda manage sehingga Anda bisa remote, ya, bisa memanage tim secara remote. Nah, itu adalah kemampuan, ya, yang harus Anda kuasai, leadership skill dan management skill yang harus Anda kuasai supaya Anda bisa memenangkan pertandingan atau memenangkan bisnis, ya, persaingan bisnis di tahun 2022. So, saya ulangi lagi, ya. Untuk Anda bisa menang dan bisa menjadi champion di 2022, ada beberapa hal yang harus Anda kuasai. Pertama, ya, it's about your mindset. It's about the character of yourself. Salah satunya saya mengubah karakter saya, I'm a dragon. Ya, memang itu bukan sebuah hewan yang nyata, tapi saya bayangkan saya adalah seorang naga yang kuat. Ya, saya belajar dari Bruce Lee. Ya, waktu kecil pun dia sudah bilang, 我是小龙. Jadi naga kecil. Dari kecil pun dia sudah menyatakan saya adalah naga kecil. Jadi bahkan dia jadi satu legendary orang yang sangat luar biasa. Saya belajar dari beliau. So, selain karakter, Anda punya visi yang jelas. Setelah punya visi yang jelas mau capai apa, goalnya apa, sangat-sangat clear. Yang ketiga, Anda harus punya strategi marketing yang kuat. Salah satunya adalah mempertajam konten Anda dan value Anda kepada customer. Ya, semakin banyak calon customer Anda mengkonsumsi konten Anda, semakin besar kemungkinan mereka akan memilih produk Anda dibandingkan dengan orang lain. Berikutnya adalah Anda harus menguasai 3 selling skill. 1, selling skill one-on-one, public speaking, one-to-many, dan copywriting. Keempat, Anda juga harus bisa leverage dengan teknologi, dengan sistem, dengan orang-orang bisa ajak kerjasama sehingga pencapaian lebih baik. Dan berikutnya adalah manage your team secara remote. Nah, semoga apa yang bisa saya bagikan kepada Anda bisa bermanfaat buat bisnis Anda, dan saya sangat harapkan agar 2022 menjadi tahun yang gemilang buat Anda dan bisnis Anda. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.